Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di waktu dan tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk bertemu, untuk bertatap muka. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah Ta'ala balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan. Allah Ta'ala kabulkan hajat masing-masing. Dan Allah Ta'ala berikan apa yang kita akan bahas, apa yang akan kita kaji, Allah berikan manfaat ilmu, khususnya bisa kita manfaatkan untuk diri kita masing-masing, umumnya untuk yang lainnya. Kita lanjut pembahasan kita. Kalau sesuai konteks yang ada, kontekstual, sesuai faktual, sesuai realita yang ada, posisi kita berada di tanggal berapa? 6 Zulhijjah. 6 apa? Zulhijjah. Masih ngaji. Zulhijjahnya di tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal 6. 6 ya. 6 yang lebarannya hari Minggu. Ahad ya. Di kita di Islam sebetulnya lebih pantasnya, lebih cocoknya nyebutnya Ahad. Emang apa Ahad? Karena gak ada istilah minggu. Minggu itu satu nama yang dulu awal-awalnya disebutkan Ahad harinya. Tetapi karena kebudayaan Barat semakin banyak masuk, terus mendesak, sampai kita terpengaruh. Akhirnya salah satu yang mempengaruhi, yang tadinya sering nyebutnya Ahad, jadinya Minggu. Minggu itu nama salah satu pendeta, Domingo namanya, yang wafat pada hari Ahad. Makanya salah satu agama yang ada di Indonesia ini menyebutkan hari wafat ini pendeta yang namanya Domingo disebut dengan Minggu. Makanya nyebutnya Minggu. Dulu sebelum itu ada, kita punya nenek moyang, kita punya engkong kumbi sampai terus ke atasnya nyebutnya Ahad kalendernya. Kenapa segitu? Hari Raya Idul Adha, terlepas dari khilaf perbedaan penentuan Hari Raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjahnya, ada yang menentukan di hari Minggu, hari Ahad, ada yang menentukan di hari Sabtu.
Yang menentukan di hari Sabtu berarti hari Jumat ya kemarin. Iya. Salah satunya. Sabtu Minggu, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Salah satunya. Yang di hari Jumat minggu lalu menentukan tanggal 1 Zulhijjah berarti hari rayanya di hari Ahad. Yang menentukan di hari Kamis minggu lalu tanggal 1 Zulhijjah, maka hari raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Sabtu. Terlepas dari itu semua, masing-masing punya argumen, masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan yang dijadikan sebagai pijakan untuk penentuan. Karena mau kita hari raya Idul Adha hanya hari Sabtu ke atau hari Ahad ke, di antara dua hari itu nggak bakal bisa lepas dari awal penentuan tanggal satunya, tanggal 1 Zulhijjahnya. Kalau pemerintah udah menetapkan kalau nggak salah hari Ahad ya, hari Ahad udah hari raya Idul Adha. Tapi ada beberapa ormas, bahkan ada juga tokoh yang menentukan hari raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Sabtu. Masing-masing, itu masing-masing, maksudnya ada pegangannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari, "Ma min ayyamin," kata baginda Rasul, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil usyr." Kata baginda Nabi, tidak ada satu hari pun di hari tersebut dilaksanakan amal soleh, di hari tersebut dilakukan amal soleh yang Allah Ta'ala lebih cintai, Allah Ta'ala lebih suka di hari-hari tersebut, kecuali dilaksanakan pada 10 hari. 10 hari di sini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Allah Ta'ala sangat suka, Allah Ta'ala sangat senangi untuk dilakukan amal soleh pada hari-hari tersebut. Bahkan ketika ada yang menginfakkan di jalan Allah pun, atau ada yang meninggal di medan perang pun, masih tetap lebih mulia melaksanakan amal soleh pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali bagi orang yang menginfakkan seluruh hartanya, illa rajulun, kecuali satu orang yang menginfakkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah, jihad di jalan Allah, juga dia sendiri wafat ketika berjihad, maka itu lebih mulia. Artinya 10 hari awal bulan Zulhijjah ketika dilaksanakan amal soleh sangat-sangat besar pahalanya. Bahkan ada ulama yang membandingkan antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kan yang kita tahu 10 Asyurul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan waktu mulia. 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari di mana terdapat Lailatul Qadar, ada yang menyebutkan ada di akhir Ramadan. Membandingkan berarti 10 awal hari 10 Zulhijjah itu waktu yang mulia, bahkan dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika dilihat harinya atau siangnya, tetap masih lebih mulia 10 hari awal Zulhijjah, dan malamnya lebih mulia malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ketika dilihat pun 10 hari awal bulan Zulhijjah
Di situ terhimpun dan terkumpul banyak amalan, banyak amal soleh, banyak ibadah yang hampir lengkap, hampir full. Apa di antara lengkapnya? 10 awal bulan Zulhijjah ada ibadah yang mungkin tidak bisa dilaksanakan kecuali di hari itu. Apa di antaranya? Haji. Haji dilaksanakan pada awal bulan Zulhijjah, yang mana haji itu gak bisa dilaksanakan pada bulan lain. Apalagi di antaranya 10 awal bulan Zulhijjah. Di situ ada keutamaan, ada amal ibadah, ada ibadah yang kagak bisa dilaksanakan di hari lain. Selain haji, kurban, udhiyah yang cuma bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, atau yang sering kita sebut dengan hari Tasyrik namanya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di hari-hari lain kagak bisa dilaksanakan, karena cuma waktu itu doang yang bisa dilaksanakan haji. Di hari lain gak bisa dilaksanakan, karena hari itu doang bisa dilaksanakan kurban. Apalagi diantaranya yang bisa amal soleh, amal baik yang bisa kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah, puasa. Yang lebih afdolnya dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, atau sering kita sebut dengan hari Arafah namanya. Hari afdol untuk melaksanakan ibadah puasa. Apalagi diantaranya bulan Zulhijjah keistimewaannya ada juga sholat yang salah satu dilaksanakannya 2 hari raya, yaitu sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri adanya tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha adanya tanggal 10 Zulhijjah. Haji yang mana sekarang jamaah pada melaksanakan ibadah haji, kalau kita telusuri disyariatkannya dulu pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang berpendapat hampir seluruh para nabi dan para rasul melaksanakan ibadah haji, pernah melaksanakan ibadah haji. Pada masa Nabi Muhammad SAW itu disyariatkannya ibadah haji pada tanggal 6 Hijriah. Sementara kalau kurban disyariatkannya pada tanggal 2 Zulhijjah, sama seperti disyariatkannya untuk membayar zakat, sama-sama pada tanggal 2 Zulhijjah. Untuk ibadah haji, bagaimana untuk kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji? Karena di antara syarat ibadah haji harus istitoah namanya, harus mampu. Kita finansial, dari segi finansial belum mampu, dari segi-segi yang lain juga belum mampu. Allah Ta'ala berikan waktu, Allah Ta'ala berikan kesempatan kalau mau mendapatkan pahala setara dengan orang yang berangkat haji dan umroh. Kapan diantaranya kalau mau dapat pahala orang yang pergi haji dan umroh? Silahkan di waktu subuh nih. Ketika di waktu subuh, silahkan habis sholat subuh terus menerus dilanjutkan dengan zikir, terus menerus dilanjutkan dengan amal-amal baik lainnya sampai datang waktu duha. Di waktu duha laksanakan sholat duha 2 rakaat.
maka seseorang yang mendapati sholat subuh, setelah itu dia berzikir atau amal lain dia dikerjain, khususnya kalau bisa di masjid, dia laksanakan i'tikaf sampai nyambung terus. Waktu duha dia laksanakan sholat duha 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala setara dengan orang yang pergi haji dan umroh. Nggak capek-capek ngumpulin duit, nggak capek-capek pergi haji. Kalau mau dapat pahala setara orang yang pergi haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah, untuk bisa melaksanakan umrah, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Buat kita yang belum mampu melaksanakan haji dan umrah, wajib di dalam hati kita yakini nanti bakal mampu, nanti bakal berangkat. Yakinin dalam hati nanti bakal berangkat haji dan nanti bakal berangkat umrah. Karena kalau dalam hati dia nggak yakinin seperti itu, kemudian dia meninggal, maka iman, maka Islamnya sholat iya, syahadat iya, zakat iya, puasa iya, tapi haji enggak. Minimal dalam hati kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing untuk nanti berkeinginan kuat agar bisa berangkat haji dan umroh. Meskipun kenyataannya ada yang bisa, ada yang enggak. Saya ada teman yang belum lama daftar, kalau nggak salah dia udah daftar dapat paku kalau nggak salah, nyetor sekian puluh juta. Nyetornya habis Idul Fitri kemarin. Keberangkatan dia nih yang udah setor dapat paku setelah Idul Fitri kemarin, estimasinya berangkatnya dia nanti tahun 2074. Bangkotan dah. Yang udah umur 20 tahun kalau nanti 2074 berarti umurnya udah sekitar 90 tahunan. Ada yang udah umur 20 tahun. Kalau yang umurnya udah 30 tahun berarti kalau baru setahun sekarang berarti sekitar 100 tahunan. Ya mungkin karena ada perihal-perihal lain makanya agak-agak jauh, tapi terakhir dapat info sih katanya insya Allah tetap agak lebih cepat juga nanti berangkatannya. Makanya buat kita nih yang belum Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan dalam hati kita yakin, dalam hati kita benar-benar kuat agar bisa menyempurnakan Islam, rukun Islam dengan cara yakinin dalam hati untuk bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Haji yang kedua kurban, ibadah yang kagak bisa dilaksanain kecuali hanya di awal bulan Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13. Beberapa waktu yang lalu udah kita singgung masalah kurban. Bagi yang sempat, bagi yang bisa meluangkan rezekinya, silahkan berkurban. Karena hukumnya sunnah muakkadah, karena hukumnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bagi yang sudah berkurban bukan berarti satu kali cukup. Di waktu itu dia cukup, di waktu itu dia bisa. Sementara pada tahun sebelumnya dia udah berkurban, tapi dia di tahun ini misalnya mampu, silahkan lanjut berkurban. Karena itu menjadi ladang pahala, karena itu menjadi amal soleh, karena itu menjadi wasilah kita Allah Ta'ala berikan banyak ganjaran pahala ketika kita berkurban. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Bersembelihlah bagi yang mampu. Banyak problematika masalah kurban yang mungkin nanti kalau masih ada tersisa
perihal masalah kurban bisa kita diskusi bareng-bareng. Apalagi diantaranya yang dilaksanakan pada awal bulan Zulhijjah, puasa pada awal bulan Zulhijjah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Saumu yaumi Arafah tukaffiru az-dzunub asanah qablahu wa ba'dahu." Ketika ada seseorang yang berpuasa di hari Arafah, maka akan menghapuskan dosa tahun lalu dan menghapuskan dosa tahun yang akan datang. Itu ganjaran buat orang yang puasa di hari Arafah. Kita nih yang Idul Adha-nya di hari Ahad, maka sangat sekali dianjurkan untuk puasa di hari Sabtunya, di tanggal 9 Zulhijjahnya. Terlebih lagi ada yang punya qada Ramadan, laksanain. Karena qada hukumnya wajib, puasa Arafah hukumnya sunnah. Laksanain. Puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Kata Syekh Baijuri di dalam kitabnya, wal ahwatu fil yaumi samin ma'hu, yang lebih apik, yang lebih bagus bukan cuma di tanggal 9 Zulhijjahnya dia puasa, tapi dilanjutkan dengan hari sebelumnya atau hari ke-8-nya yang sering kita sebut dengan hari Tarwiyah namanya. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 8-nya puasa, tanggal 9-nya puasa. Idul Adha di hari Ahad berarti hari Jumatnya puasa, hari Sabtunya puasa. Idul Adha-nya di hari Sabtu berarti besok Kamis puasa, hari Tarwiyah, hari Jumat puasa, hari Arafah, Sabtunya Idul Adha. Yang Idul Adha-nya hari Sabtu, yang hari Ahad berarti mulai puasanya hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau 2 hari itu agak berat, minimal banget di tanggal 9-nya. Karena di saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, yang membedakan antara haji dan umrah diantaranya wukuf di padang Arafah. Di saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, di antara ganjarannya Allah Ta'ala hapus dosa-dosanya. Kita yang enggak melaksanakan ibadah haji sangat dianjurkan sekali untuk berpuasa di hari Arafah supaya dapat ganjaran yang hampir sama-sama Allah Ta'ala hapus dosanya. Makanya Syekh Syato Ad-Dimyati di dalam kitabnya yang Tolibin, yang menghapus dosa, yang terhapus dosanya itu bukan dosa semuanya, yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecilnya saja. Tetapi ketika dosa kecil semakin lama dihapus, maka dosa besar juga nanti bakal ikutan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemampuan, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan bisa melaksanakan puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Alangkah lebih bagusnya lagi ada yang melaksanakan puasa dari tanggal 1 Zulhijjah, itu lebih bagus lagi. Karena mengamalkan hadis tadi, amal soleh yang paling bagus, yang paling baik dilaksanakan pada awal bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas shalihin. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Allah, Rabbi, Ya Allah, habli, berikanlah aku, karuniakanlah aku minas shalihin, keturunan yang termasuk keturunan yang soleh, keturunan yang taat kepada agamamu ya Allah. Rabbi habli minas shalihin.
Dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, babasyarnahu bigulamin halim. Allah Ta'ala berikan kabar gembira, babasyarnahu, Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bigulamin halim. Allah akan karuniakan anak yang sabar, anak yang taat, anak yang patuh. Patuh terhadap perintah orang tuanya, patuh juga terhadap perintah Allah. Diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai masa umurnya lanjut usia belum Allah berikan keturunan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikasih keturunannya ketika beliau sudah lanjut usia. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta mohon Allah, ya Allah berikanlah keturunan yang termasuk keturunannya orang-orang soleh. Ini anak termasuk orang soleh. Allah Ta'ala berikan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keturunan soleh. Makanya kalau kita lihat dari biografinya atau kita lihat dari sejarahnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya istri dua, diantaranya namanya Sayyidah Hajar dan siapa lagi? Di antara keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail itulah yang keturunannya melahirkan bangsa Arab, sampai terus garis keturunannya sampailah ke Nabi Allah, sampailah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak yang anaknya Nabi Ibrahim, terus keturunannya Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Terus keturunannya ke bawah terlahirlah orang-orang atau yang sering kita sebut dengan nama Bani Israel, yang terlahir dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ishak. Kalau bangsa Arab dari Nabi Ismail alaihissalam sampai terus turunan ke bawahnya terlahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam minta Allah berikan keturunan, akhirnya Allah Ta'ala berikan keturunan. Falamma, dilanjutkan di ayat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Kata Nabi, sesungguhnya aku bermimpi, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, untuk menyembelih anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim sudah menunggu penantian supaya dapat keturunan, supaya dapat anak. Lama penantiannya, akhirnya Allah Ta'ala berikan keturunan. Pas sudah dapat keturunan, falamma balagha ma'ahu sa'yu, pas masa-masa lagi sedang-sedangnya, umur sekitar antara 7 sampai 13 tahun masa-masa sedangnya, Allah perintahkan untuk disembelih. Inni adbahuka, anni adbahuka. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur mada taro, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bentuk diskusi antara orang tua sama anak. Bagaimana pendapatmu wahai anakku ketika Allah Ta'ala perintahkan aku untuk menyembelihmu? Apa jawaban sang anak? Apa jawaban anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Qala ya abad, ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, bukannya nolak. Kita sebagai anak, kalau orang tua mau nyembelih, jawaban kita apa? Yang ada malah kabur. Yang ada
Tapi anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di sini ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan itu Nabi Ishak, ada yang menyebutkan itu Nabi Ismail. Anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam malah nyebutnya Ib'al matumar, laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau ayah akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Kata anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pertama pada malam hari, malam tarwiyahnya. Kita hari tarwiyah kan jatuh di hari Jumat ya. Taruh di malam Jumatnya itu mimpi perdana. Perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Di malam ini, di pagi harinya setelah bangun dari tidurnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pakar nafsi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mikir, ini bener gak ya mimpinya ya? Dari Allah atau bukan? Dari Allah atau bukan? Dari Allah atau bukan? Soalnya mimpinya suruh nyembelih anaknya sendiri. Khawatirnya mimpi itu bukan dari Allah tapi dari setan. Kemudian di hari tarwiyah, di malam harinya, malam hari di hari Arafahnya, taruh kalau kita sekarang ini di malam Sabtunya, ngimpi perdana malam Jumat di malam tarwiyah, ngimpi lagi di malam Arafahnya malamnya. Sama seperti itu juga ngimpinya, suruh nyembelih anaknya. Ngimpi lagi terus di besoknya, di hari raya Idul Adhanya di malamnya, ngimpi untuk menyembelih anaknya lagi. Akhirnya keesokan harinya atau pada tanggal 10 Zulhijjah teranglah mimpi tersebut. Wa fuhima min ra'ihi, dipahami dari mimpi dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa perintah untuk menyembelih anaknya adalah mimpi dari Allah, bukan dari yang lainnya. Makanya emang apa disebut hari tarwiyah? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya beliau sebutkan marah labid. Mengapa disebut hari tarwiyah? Begitu juga Syekh Aswawi di dalam tafsirnya. Emang apa disebut hari tarwiyah? Karena tarwiyah itu artinya mimpi. Mimpi yang belum tahu nih mimpinya dari mana. Emang apa disebut hari Arafah? Di samping jamaah haji pergi wukuf di padang Arafah namanya, disebut hari Arafah di hari tersebut. Di hari tersebut juga Nabi Ibrahim Arafah. Arafah itu pada bahasa Arab artinya mengetahui. Di hari tersebut Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi yang dialami oleh dirinya sendiri adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Keesokan harinya baru dipahami bahwa mimpi tersebut benar-benar untuk dilaksanakan. Makanya dilanjutkan di dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri, ketika ayah dan anaknya sudah sama-sama ridho untuk melaksanakan perintah Allah, wa tallahu lil jabin. Ini anaknya sudah menghadap ke arah Ka'bah, sudah siap untuk dipenggal, sudah siap untuk disembelih. Wadallahu lil jabin inna dainahu ayya Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil, qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim. Di panggilan tersebut, qad sadaqta ru'ya, mimpi yang engkau alami adalah mimpi yang benar. Mimpi yang engkau alami adalah mimpi yang benar-benar dari Allah. Inna kadzalika nujzil muhsinin. Sesungguhnya seperti itulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzabhin 'azim. Ketika itu pas mau disembelih, Allah Ta'ala gantikan wa fadainahu bidzabhin 'azim. Allah Ta'ala gantikan dengan kambing kibas, kambing yang berukuran besar, yang tadinya Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih. Akhirnya yang ketebas bukan anaknya,
Tapi yang ketebas yang disembelih adalah kambing kibasnya. Makanya para ulama berpendapat ada beberapa binatang yang nanti akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah binatang itu masuk surga atau masuk neraka? Binatang itu nanti di yaumul hisab, nanti di hari perhitungan nanti akan Allah Ta'ala lakukan secara adil-adilnya. Ketika di dunia ada binatang yang dizolimi, yang digigit, yang diputusin telinganya, yang diterkam, yang dimakan, maka nanti di akhirat gantian, yang tadi dimakan akan makan. Setelah itu udah dibalas secara adil, udah selesai, jadi debu. Makanya binatang gak ada yang masuk ke surga, gak ada yang masuk neraka, kecuali binatang-binatang tertentu. Di antaranya apa? Kambing kibas sebagai pengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam yang tadi disebut, nanti bakal masuk surga. Apa di antaranya yang bakal masuk surga? Anjingnya Ashabul Kahfi yang ketika di gua wazdadu tis'a, ketika di gua Allah Ta'ala tidurkan Ashabul Kahfi selama 300, wazdadu tis'a, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi tambah 9, 309 tahun tidur. Ada anjing yang menjaga di depan pintu gua tersebut, itulah anjing yang nanti akan masuk surga. Apalagi di antaranya semut yang ketika itu pernah bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mau diinjak ternyata gak jadi diinjak. Dan masih banyak lagi binatang-binatang yang Allah Ta'ala beri kesempatan nanti bakal masuk ke surganya. Dari situlah, dari kisah tersebutlah dianjurkan untuk melaksanakan puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain, masih banyak amalan-amalan lain yang disunahkan, yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada awal bulan Zulhijjah. Mungkin pembahasan yang sesuai dengan kondisi kita, di mana kita berada di awal bulan Zulhijjah kita berada, cukup demikian. Insyaallah mungkin kalau ada yang mau didiskusikan bareng-bareng, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum